Tidak ditemukan perjalanan hari dari bentangan waktu selama setahun itu saat amal soleh di hari-hari itu menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min hadhil ayyam al-ashr, terutama 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah itu. Karena itu di pertemuan yang lalu kita pernah saling mengingatkan saat kami menyampaikan untuk membuat program utama amal-amal kita menjadi soleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin kita bisa turunkan sehingga itu menjadi lebih tertata, terukur dan mudah kemudian untuk kita eksekusi dalam agenda harian kita. Akan lebih baik jika kita bahkan mulai di hari ini sudah memiliki menu amalan dimaksud. Ya, kita mulai pelan-pelan lah ya. Misalnya untuk hari ini kita maksimalkan untuk menu sholat dulu, dikeluarkan ya, seperti kami sampaikan yang malam porsi sholat sunnahnya ada apa saja. Kemudian peluang di pagi ini teman-teman ya, di awal duha kan ada syuruk ya, mungkin setelah video ini diupload sudah lewat, ada duhanya, ada qabliyah zuhurnya, ba'diyah zuhurnya ya. Kemudian salat mutlak itu yang sebelum asar 4 rakaat, kemudian ba'da maghrib 2 rakaat ya, qabliyah isyanya 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, dan ada kesempatan qiyamul lail di malam nanti jika Allah berkenan memberikan kesempatan kita hidup. Ya sederhana kita tuliskan ya di buku catatan kita misalnya, kemudian atau boleh juga kita bisa keluarkan dalam bentuk lembaran kertas ya, yang kemudian kita tempelkan, kita foto dulu, masukin ke handphone kita ya, kemudian disimpan di wallpaper yang paling depan ya di handphone kita, sehingga ketika kemudian kita buka itu pengingat amalan kita. Itu menjadi hal standar yang bisa kita lakukan. Kemudian target setelah itu Al-Quran ya, mau baca berapa banyak hari ini ya, sedekahnya dan amalan-amalan lainnya tentunya yang kita bisa maksimalkan, termasuk puasa di dalamnya yang bisa kita perbanyak dengan Allah dan merasakan manisnya di balik ujian ya, karena semua apa yang Allah ujikan itu tentunya ada nilai-nilai kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda, innallaha idza ahabba abdan ibtala, sungguh Allah itu kalau tengah cinta kepada seorang hamba akan memberikan ujian kepadanya. Nah, jadi tadi redaksi yang tadi mengampuni dosa, yang ini ngasih ujian. Ya, kenapa? Karena gini, ya, cara berpikirnya. Orang itu kan kalau diuji, itu cenderung ingin cari solusi kan? Ya, kalau sedang punya masalah, ingin cari solusi kan? Dan fitrah kita, spiritual kita. Jadi ada fitrah, elemen tubuh manusia itu dibagi 3. Ya, fitrah akal, ya, fitrah fisik tubuh, dan fitrah roh, spiritual. Ini inti hidupnya. Fitrah akal, ya, kalau nggak tahu pengen cari tahu. Itu belajar, karena itu Anda kalau dapat informasi terus pengen cari tahu ya, nah itu fitrahnya akal demikian ya. Fitrah tubuh kalau butuh sesuatu dituntut ya, lapar langsung cari makan ya, apapun yang terjadi pengen makan karena lapar, haus pengen minum, itu fitrah. Sama roh juga begitu, roh ya, fitrahnya kalau sedang ada persoalan, sedang kegelisahan, dia akan mencari ketenangan ya, dan roh itu kan sumber ketenangan ada di roh ya, tempatnya di hati. Karena itu, karena dari hati sumbernya menjadi perasaan, rasa itu kan gelisah, tenang ya, dan sejenis-sejenisnya atau ragam-ragamnya. Nah, masalah itu kan cenderung menghadirkan kegelisahan kan, orang punya masalah pasti gelisah. Lawan dari gelisah itu tenang ya. Jadi sebetulnya masalah ini sebuah katalis yang bisa, kalau dalam perspektif berbeda ya, cara pandang berbeda, masalah itu adalah sebuah katalis ya, yang bisa dengan ini mendatangkan ketenangan secara cepat. Jadi kalau nggak ada masalah, bagaimana ketenangan itu bisa muncul? Karena itu cara memahami masalah itu begini, jangan dilihat problemnya, lihat ini sebagai wasilah perantara untuk bisa mendatangkan ketenangan. Sebab kalau nggak ada masalah, kegelisahan nggak ada. Kalau gelisah nggak ada, nggak bisa mencari ketenangan. Persis seperti bersih nggak akan ditemukan kalau nggak nampak kotornya. Kan mustahil nyuci kalau kotorannya nggak ada. Jelas kan? Dari sini, ketika Allah memberikan ujian berupa persoalan, sebetulnya jangan dilihat kepada ujiannya, tapi lihat responnya, reaksinya terhadap persoalan yang muncul ini. Bukankah dengan persoalan itu Anda semakin menunjukkan doa? Belum apa-apa sudah berdoa, ya Allah tolong mudahkan. Tuh, disebutkan Allah. Tiba-tiba kalau semakin naik nih, ya,
Katalisnya semakin naik nih, katalisatornya naik masalahnya. Bukankah ditopang dengan amalan? Ya, selain hanya dengan lisan bentuk doa itu, jadi amalan fisik. Tiba-tiba tahajud kan? Baca Quran, ayo siapa yang saat sedang punya masalah terus malamnya tahajud sambil nangis ya. Siapa yang tiba-tiba rajin puasa mendadak soleh ya. Terus siapa yang tiba-tiba baca Quran. Tapi ya ini jalan. Dan dari satu kebiasaan itu ya baru tahajud, kemudian baca Quran, boleh jadi ini menjadi sebuah kebiasaan yang terus berlangsung dan dipertahankan. Dan ini yang menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ujian yang biasanya menjadikan kita cepat mendekat kepada Allah itu ujian sakit. Karena itu dalam sakit ada ampunan. Ya, betapa banyak orang sakit menyebut nama Allah, terus mendekat, berdoa. Karena itu ampunan diturunkan. Jadi kalau ada orang sampai sakit belum mampu minta ampun kepada Allah, itu perlu dicek itu sehat nggak rohnya. Karena yang sehat itu mesti 3, bukan cuma fisik. Mungkin fisik sehat, akal sehat, roh tidak sehat. Ini masalah. Ya, pasti masalah. Demikian bisa rohnya sehat, kemudian fisik sehat, akal nggak sehat juga bermasalah. Tapi masalah roh ini itu yang paling urgent karena akan berpengaruh kepada kecerdasan akal plus juga kecerdasan fisik dan mental. Ya, karena itu kita mendoakan saudara kita dan doa bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Demikian kepada saudara-saudara kita yang lain yang tengah diuji pula. Bismillah, kita lanjutkan. Baik. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap tidak ketinggalan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini karena kondisi lagi haid. Bagi para akhwat ya, para akhwat, begini, segala yang Allah tetapkan berupa fitrah dalam kehidupan itu mesti disyukuri. Di antara fitrah yang melekat dalam kehidupan tadi ada yang terkait dengan fisik, akal dan roh. Nah, fisik ini istimewa. Ya, karena fisik ini menjadi sebuah tampilan yang menampilkan ragam perbedaan. Ya, di antara yang paling mencolok adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik dari segi tampilan fisiknya yang nanti melahirkan karakteristik dan juga hal-hal kimiawi ya yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan untuk membedakan kedua insan ini walaupun dengan kesamaan dari sisi kemanusiaannya, sama-sama manusianya, sama-sama kadar kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun punya perbedaan dari tampilan fisiknya sebagai maslahat dan fitrah kemudahan untuk beraktivitas demi mencari bekal. Baik, salah satu yang diberikan kepada perempuan dan menjadi khas yang tidak dimiliki laki-laki. Jadi nanti ada yang milik laki-laki, perempuan tidak. Ada yang sebaliknya, milik perempuan, laki-laki tidak. Yang jadi milik perempuan, laki-laki tidak, diantaranya adalah ada satu siklus haid. Ya, dan ini sangat bermanfaat untuk perempuan karena nanti sel-sel telur ya dari ovum yang tidak dibuahi ini, ya ini kan nanti menjadi darah kotor yang mesti keluar. Kalau bertahan dalam fisik manusia, dalam fisik perempuan itu bisa membawa penyakit ya. Yang belum keluar aja kan sudah terasa itu ya, terasa gelisah, terus nggak enak, emosi nggak stabil. Nah, itu belum keluar aja sudah begitu ya, karena itu harus keluar. Begitu dia keluar nanti stabil lagi. Nah, itulah fitrahnya, itulah keindahannya. Dan dalam keadaan itu pun itu masya Allah rukhsahnya tinggi, keringanannya tinggi, diberikan oleh Allah padanannya. Kamu jangan dulu ibadah nih ya, karena satu, ini darah kotor masih keluar. Kotor itu najis secara fisik kan. Yang kedua, tinjauan keduanya secara mentalitas nggak bagus ibadah dalam keadaan demikian ya. Ibadah sedang nggak stabil emosinya ya kan. Ibadah sedang dalam keadaan yang tidak seperti normalnya dari segi perasaan, dari segi ketenangan hati, terus dari segi fisik tiba-tiba sedang ibadah keluar darah kan nggak enak kan kondisi begitu. Makanya dikasih rukhsah, kasih keringanan supaya nanti ibadah yang ditunaikan sempurna sampai selesai masa haid itu. Tapi yang membahagiakan adalah amalan-amalan rutin yang biasa dikerjakan saat suci itu dituliskan, dihitung. Karena itu sering saya katakan, berbahagialah muslimah yang saat dalam keadaan sucinya dia membiasakan untuk memperbanyak amal soleh, baik dari segi kuantitas pun demikian meningkatkan kualitas. Dia rajin sholat sunnah, dia rajin puasa sunnah, dia rajin baca Al-Quran. Itu saat
tiba masa haidnya, dituliskan pahalanya walaupun ia saat itu tidak mengerjakannya. Bukan cuma yang fardu. Dalilnya jelas dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Jika seorang hamba tengah sakit atau semisal seperti orang sakit ya kondisinya, atau bahkan dalam keadaan safar yang menjadikan dia sulit mengerjakan rutinitas amalnya seperti yang sebelumnya dalam keadaan sehat atau mukim, maka walaupun tidak mengerjakannya tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti saat ia mengerjakan. Anda safar sekarang, karena safar kemudian terjadi jamak qasar, zuhur asar di jamak, dari 4 bahkan dikosor jadi 2, terus salat sunnah nggak dikerjakan, tapi sebelum safar punya kebiasaan sempurna, bahkan ke masjid, bahkan sunnah dikerjakan, itu saat Anda kosor pun dituliskan pahala salat sunnahnya, dituliskan pahala sempurnanya, dituliskan kalaupun nggak di masjid, pahala di masjidnya karena kebiasaannya. Pun demikian orang sakit dan orang yang diasumsikan seperti sakit, seperti orang yang haid tadi ya. Nah, itu masuk dalam kategori ini. Jadi kalau perempuan dalam keadaan suci banyak ibadah, saat haidnya dituliskan pahalanya. Nah demikian kalau di awal Dzulhijjah ini ada yang tiba masa haidnya sehingga tidak bisa mengerjakan amalan-amalan pokok seperti sholat misalnya, ya kan? Kemudian untuk baca Al-Quran ya dalam pendapat yang rajih. Kemudian juga amalan-amalan yang sifatnya tak mungkin dilakukan secara khusus seperti puasa misalnya, karena ikut dia. Ada ikhtilaf di puasa, tapi saya menguatkan pendapat yang tidak puasa ya saat dalam kondisi haid ini. Jadi dia tidak puasa, tidak sholat, tidak baca Al-Quran. Nah, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan amalan lain. Kan tidak terhalang untuk berzikir, ya, mengingat Allah dengan istighfar, minta ampun sama Allah, belajar dari tafsir, belajar tajwid, ya kan? Yang diniatkan untuk pelajarannya, belajar baca hadis, belajar sirah, ya, pahala yang tadi udah dapat tambah dengan yang ini, ya, dan tidak menghalangi untuk meniatkan kurban, beli hewan kurban untuk diniatkan kalau memang ada peluang untuk itu. Wallahu taala alam. Coba kita lihat yang terakhir, apakah masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya maafkan. Bagaimana jika rambut rontok? Apakah harus dikumpulkan sampai 10 Dzulhijjah? Tidak, saudariku. Ya. Ini yang tanya perempuan, tidak ya. Jadi tidak perlu dikumpulkan sampai tanggal 10. Cukup ambil aja semua. Kemudian dikuburkan dengan rapi, ya, gali tanah, simpan ke situ. Kalau tidak memungkinkan ya kumpulkan, kemudian dibuang di tempat yang semestinya lebih tepat untuk bisa melakukan itu. Jadi jangan sampai harus ditunggu sampai 10 Dzulhijjah, karena rontok itu bukan satu keadaan yang disengaja, gitu kan, untuk dicabut atau demikian, tapi ia terjadi dengan sendirinya. Pertanyaannya sebetulnya kenapa rontok? Banyak pikiran, stres, ya, tingkatkan takwa, rajin ibadah sehingga nanti bisa diimbangi dengan ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang itu melahirkan aktivitas yang cemerlang. Catat ya, bikin status quotes. Baik, karena yang tadi saya sebut terakhir, maka ini mungkin bonus ya, karena ini penutup. Bolehlah yang tadi terakhir ini penutup gitu ya. Khitamuhu misk ya, mudah-mudahan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz? Saya mau menjalankan puasa, tapi nanti di pertengahan saya jika mendapatkan halangan haid karena memang sudah waktunya. Tadi sudah saya jawab. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, jadi kalau mau mulai puasa sunnahnya besok subuh atau Kamis subuh ya. Dari sekarang Rabu kalau mau mulai tadi ya sudah. Kalau belum mulai Kamis boleh ya, Kamis. Dan sekalian juga saya sampaikan begini, kan ada kebiasaan puasa rutin ya, yang sunnah itu Senin, Kamis, bahkan ada yang puasa Daud gitu kan. Kalau yang 9 hari pertama Dzulhijjah ini istimewa. Jadi teksnya itu memperbanyak ya, silahkan perbanyak. Memperbanyak itu kan sifatnya artinya bisa semua. Bahkan disebutkan karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah, adalah Nabi SAW terbiasa memperbanyak puasa. Bahkan ada yang menerjemahkan puasa 9 hari penuh ya, 1 sampai dengan 9. Ada yang menerjemahkan memperbanyak puasanya
Jadi memperbanyak itu relatif pada kebiasaan dan kekuatan serta kemampuan muslim yang dimaksudkan atau muslimahnya. Ada yang belum pernah puasa, ya bagi dia satu banyak. Ya, bagi dia satu banyak. Kalau pengen satu, mungkin kita siapkan tanggal 9-nya, karena itu yang paling istimewa di antara 1 sampai 9. Tapi kalau mau, latihan dulu. Karena kan bagi orang yang belum biasa puasa, tidak mudah puasa sehari itu. Jadi Anda bisa berlatih. Kalau hari ini belum, hari kedua misalnya Kamis ya puasa, ya kan? Nanti mungkin karena nggak biasa, zuhur sudah lapar, asar nggak tahan, buka, gitu kan? Nah, nanti lanjutkan lagi, Jumat Sabtunya tahan dulu, Ahad tahan, Senin mungkin puasa lagi. Nah, jadi naik sampai nanti tanggal 9 terbiasa. Ya, itu bisa dicoba juga ke anak-anak yang baru baligh, ya, untuk bisa berpuasa tanggal 9. Tapi kalau Anda sudah rutin, sudah biasa, bahkan yang puasa Daud misalnya, nah ini bisa diteruskan. Bahkan naik level, yang tadinya sehari puasa, sehari tidak, bisa ini 9 hari berturut-turut puasa. Ya, bahkan kalau misalnya Anda bertanya, Ustadz gimana kalau Kamisnya pas saya buka puasa Daudnya, pas masuk tanggal 9, nah ini bisa teruskan puasa boleh. Ya, dengan niat yang sekarang puasa di 9 pertama Dzulhijjah, dan itu pahalanya akan berbeda karena datangnya cuma setahun sekali. Ya, kami kira demikian teman-teman sekalian. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini program ini akan coba kita buka sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti mohon izin ya ke teman-teman admin ya, mohon nanti disiapkan baik di YouTube ataupun di Instagram. Jadi nanti kolom ya untuk tanya jawab. Dari tanya jawab ini diperkenankan teman-teman pemirsa saudara-saudari kita bisa bertanya. Nanti dari pertanyaan ini setiap pagi saya akan usahakan atau mungkin di waktu yang luang saya coba jawab sehingga nanti bisa diupload ya. Dan kalau sudah terukur kan gampang melihatnya. Ini kadang-kadang juga dapat informasinya dari kolom komentar gitu kan, dan seterusnya kita khususkan. Semoga Allah muliakan kita semua, memberi jalan petunjuk kemudahan untuk kita beraktivitas, dan semoga seluruhnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, semoga Allah melembutkan hati Anda untuk memaafkan saya, dan semoga kita semua sekali lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.